Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu terhadap setiap kami. Tuhan, jamah hati setiap kami, agar hati kami boleh terus dilembutkan melalui firman-Mu, dan kami boleh mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hak kesulungan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 27 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ishak anak Abraham adalah seorang hamba Tuhan, seorang yang diurapi Tuhan, yang telah menerima dan mewarisi janji Tuhan lewat Abraham. Tapi kenapa ketika sampai pada saat di mana Ishak harus meneruskan warisan yang luar biasa yang dia terima lewat ayahnya Abraham, yang telah menerima warisan tersebut dari Bapa Surgawi, dari Tuhan sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi, kenapa Ishak seakan bisa dibohongi oleh Yakub? Di manakah Tuhan yang mengurapi Ishak? Tidakkah Tuhan sanggup mencegah dan memberitahu Ishak akan kesalahan besar yang hendak dia kerjakan? Apakah memang hal itu dapat diartikan sebagai sebuah kesalahan? Jika kita mundur sedikit, kita pasti masih ingat percakapan antara kedua anak kembar Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Saat itu, karena keinginan perut dan demi untuk memenuhi rasa laparnya, Yakub meminta hak kesulungan dari Esau, dan dengan mudah Esau menjawab. Kejadian 25 ayat yang ke-32. Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Melalui perkataan sederhana ini, kita dapat menarik kesimpulan tentang sikap dan rasa hormat Esau akan hak kesulungan yang ada padanya. Mengenai pengurapan yang melekat pada hak kesulungan itu sendiri, firman Tuhan terlebih dahulu menjelaskan demikian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 dan yang ke-23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Hak kesulungan itu ada pada Kristus sendiri. Dia sebagai anak, seperti yang dinyatakan di dalam tatanan keluarga, hubungan antara bapa dan anak. Demikianlah yang terjadi antara Bapa Surgawi dan Kristus Yesus, yaitu hubungan spesial antara bapa dan anak. Hubungan istimewa tersebut dilukiskan sebagai hubungan hak kesulungan. Kemudian, hubungan atau hak waris yang sama itu diimpartasikan kepada kita gerejanya, seperti yang Roma 8 ayat 23 katakan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sesungguhnya
Sifat dan sikap tidak hormat yang ditunjukkan oleh Esau terhadap hak kesulungan yang dia pandang remeh dan bahkan tidak berharga itu adalah sikap yang menolak bukan hanya pembapaan dari Bapa Surgawi, namun juga warisan yang tak ternilai dari Tuhan untuk Esau. Esau terlahir dari kandungan dan garis keturunan Abraham, manusia yang mewarisi janji Tuhan kepada Abraham. Esau dilahirkan sebagai anak sulung dari rahim Ishak, anak Abraham, namun semua itu dipandang tidak berharga oleh Esau. Itulah pilihan Esau sendiri, bukan karena Tuhan tidak sanggup mencegah tangan Ishak untuk mengurapi Yakub, tapi karena Esau telah terlebih dahulu menolak pengurapan itu sendiri. Dalam hal yang sama, pada kita sesungguhnya juga ada pengurapan hak kesulungan yang kita wariskan dari Yesus Kristus. Pelihara dan hormatilah pengurapan itu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Aku mau terus belajar dan menghidupi semua yang telah Engkau berikan kepadaku. Amin. Jesus loves you, and so do I.